Huo Yuhao, insinyur jiwa kelas 1,5 Wang Dong. Karena Yuhao pergi ke departemen alat jiwa malam ini, lu harus mengikuti gue dan mulai mempelajari teknik rahasia sekte Tang kami. Selain itu, para murid inti ini sombong karena bakat mereka yang luar biasa, jadi menderita kemunduran seperti ini tidak selalu merupakan hal yang buruk. Setelah kejadian ini, suasana di dalam kelas 1 berubah menjadi suasana yang agak gelisah. Meskipun mereka tidak gemetar saat mereka melihat Zhou Yi, tidak ada yang berani menentang apa yang dia katakan. Bagi lebah kecil yang rajin seperti Huo Yuhao, hidupnya dipenuhi dengan semangat setiap hari. Tentu, hanya dia sendiri yang merasa penuh semangat. Segera setelah dia bangun di pagi hari untuk melatih Purple Demon Eyes-nya, itu akan menandai awal dari hari yang intens dan memuaskan lainnya. Bagi Huo Yuhao, kelasnya di Departemen Jiwa Bela Diri pada siang hari sebenarnya adalah hal-hal termudah yang dia lakukan pada siang hari, karena dia hanya perlu menggunakan otaknya. Di bawah bimbingan gurunya, ia belajar taktik, teknik kultivasi, teknik kombinasi, dan segala macam hal lain yang digunakan oleh guru jiwa. Ini tidak hanya meningkatkan energi yang telah tersedia pada sore hari, tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Ini menyebabkan Wang Dong merasa bahwa meneliti kekuatan Hao Dong bersama Huo Yuhao benar-benar sebuah kesalahan. Dia bahkan tidak perlu ingat untuk berkultivasi, karena jika sudah waktunya, Huo Yuhao akan menyeretnya untuk mulai berkultivasi. Karena ini, Wang Dong yang biasanya malas dipaksa untuk mulai bekerja dengan rajin juga, pada gilirannya menyebabkan kekuatan jiwanya meningkat pada kecepatan yang relatif cepat. Begitu sekolah berakhir, Huo Yuhao akan bergegas ke Departemen Alat Jiwa untuk mempelajari alat jiwa dengan Fan Yu. 4 jam yang dia habiskan di sana setiap malam adalah, baginya, periode yang paling melelahkan dalam sehari. Cara mengajar Fan Yu sangat ketat, dan standar yang dia pegang untuk murid terakhirnya sangat tinggi sehingga tidak ada duanya, bahkan di Shrek Academy. Ketika Heketu telah melalui tahap pertama yang saat ini dilalui Huo Yuhao, dia mengalami kesulitan yang tak terhitung. Tidak hanya dia menyelesaikan tugas yang ditugaskan Fan Yu dengan sangat baik, dia bahkan teliti sampai-sampai tidak ada kekurangan dalam pekerjaannya sama sekali. Terkadang, Fan Yu bahkan berpikir bahwa Huo Yuhao adalah orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, Huo Yuhao masih berhasil menyelesaikan setiap tugasnya dengan hati-hati tanpa ada keluhan. Teknik ini meminjam kekuatan yang dihasilkan oleh tubuh bagian bawahnya untuk menggerakkan palu yang dia pegang dengan tubuh bagian atasnya, menyebabkan setiap serangan dengan palu terus meningkat dalam kekuatan. Itu adalah teknik rahasia yang tidak pernah diteruskan oleh Sekte Tang. Huo Yuhao sepenuhnya mengandalkan intuisinya sendiri untuk belajar dan memanfaatkan teknik palu pemisah angin caotik. Setelah 3 bulan, Huo Yuhao mampu menyatukan 18 serangan palu berturut-turut menggunakan teknik palu pemecah angin caotik, dan setelah 5 bulan, telah meningkat menjadi 36 serangan berturut-turut. Ranah tertinggi yang dapat dijangkau seseorang dengan teknik palu pemecah angin caotik hanya 81 serangan berurutan. Tetapi pada saat ia dapat menyatukan 36 serangan bersama, ia sudah melewati tahap pertama penciptaan alat jiwa. Heketu membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk melewati tahap ini, namun Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 5 bulan. Memang, teknik palu pemisah angin caotik dari Sekte Tang memainkan peran yang layak dalam hal ini, tetapi keuletan Huo Yuhao yang tak kenal takut menjadi alasan utama. Pada titik ini, 8 bulan telah berlalu sejak awal studi Huo Yuhao di Departemen Alat Jiwa. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao, serta Dai Huabin dan Zulu, sudah mencapai akhir tahun pertama mereka di Akademi Shrek. Alih-alih, itu dimaksudkan bagi mereka untuk sepenuhnya mencerna hal-hal yang telah mereka pelajari selama 11 bulan terakhir, dan bagi mereka untuk terus berkultivasi. Siswa yang tidak dapat lulus ujian kemajuan mereka akan langsung dikeluarkan. Karena itu, masa liburan cenderung menjadi waktu yang paling melelahkan dan sibuk bagi sebagian besar siswa. Siapa yang berani benar-benar bersantai dan beristirahat selama masa seperti ini? Di dalam laboratorium area pengujian jiwa, alat tanda pagar 12. Fan Yu telah menggenggam tangannya di belakang punggungnya, tapi dia memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Huo Yuhao dengan penuh perhatian. Huo Yuhao saat ini duduk di depan meja logam, dan memegang sepotong logam heksagonal yang kira-kira seukuran kenari di tangan kirinya. Tangan kanannya mencengkeram pisau tipis dan ramping, yang dia gunakan untuk dengan hati-hati mengukir tulisan pada selembar logam.
Setiap gerakan yang ia lakukan dengan pisaunya dibuat dengan sangat jelas. Potongan logam itu berwarna emas kebiruan dan mengeluarkan aura yang agak aneh. Saat Huo Yuhao terus mengukir dengan pisaunya, pola rumit mulai muncul secara bertahap di atasnya. Murid Huo Yuhao bersinar dengan kilau emas pucat, dan meskipun dia telah fokus untuk jangka waktu yang lama, dia tidak pernah berkedip sekalipun. Bahkan tangannya yang tergenggam tidak bisa membantu tetapi perlahan berubah menjadi tinju. Akhirnya, Huo Yuhao perlahan-lahan mengukir satu potongan terakhir, menyelesaikan ukiran sangat kecil pada potongan logam. Huo Yuhao dengan hati-hati mengangkat potongan logam dengan tangan kanannya, dan sedikit jejak kekuatan jiwa perlahan mengalir ke dalamnya. Segera, potongan logam bersinar dengan cahaya biru jernih, menyebabkan cahaya lembut halo yang semula harus berubah menjadi pilar setinggi 1 kaki yang naik ke udara. Di sisi lain, potongan logam itu sendiri bersinar dengan cahaya biru yang menembus. Yuhao, anak yang baik, kultivasi lu belum mencapai tingkat yang disyaratkan, tetapi selain itu, gue dapat memberitahu lu bahwa lu sudah menjadi insinyur jiwa kelas 2 yang matang sepenuhnya. Lu memiliki bakat luar biasa yang bahkan orang-orang biasa tidak bisa mulai harapkan, dan lu bekerja keras untuk itu. Heiketu bersorak, lalu menerkam ke arah Huo Yuhao. Wajah Huo Yuhao dipenuhi dengan kebahagiaan, tetapi dia mengerutkan bibirnya dengan erat. Dia menyelesaikan fondasi penempaan setelah 5 bulan kerja keras, kemudian menghabiskan waktu 1 bulan lagi untuk belajar mencetak, mengeringkan, dan memoles, serta prosedur lain yang diperlukan. Ini juga merupakan langkah paling penting dalam menciptakan alat jiwa. Jika kecepatan belajar Huo Yuhao sebelumnya dapat digambarkan sebagai cepat, alasan utama di balik itu adalah karena kerja keras dan ketekunannya. Dengan mengandalkan Purple Demon Eyes bersama dengan Spirit Eyes-nya, ketajaman visualnya beberapa kali lebih besar dari orang biasa. Namun, situasi seperti ini hampir tidak akan pernah terjadi dengan Huo Yuhao. Deteksi spiritualnya dapat menciptakan bentuk 3 dimensi yang jelas dari inti logam dalam benaknya. Karena itu, ia pada dasarnya tidak akan pernah melakukan kesalahan, terlepas dari seberapa dalam ia harus memotong, atau berapa banyak luka yang harus ia buat. Dengan kata lain, Huo Yuhao membutuhkan waktu 7 bulan untuk secara resmi menjadi insinyur jiwa kelas 1. Pada saat itu, Fan Yu telah memberitahunya bahwa, meskipun dia tidak jelas apa catatan di Kekaisaran Sunmun, Huo Yuhao jelas merupakan orang tercepat yang menjadi insinyur jiwa kelas 1 di semua jiwa surgawi, Dowling, dan kerajaan Star Luo. Huo Yuhao sangat berkonsentrasi pada studi dan praktiknya. Menurut pendapat Fan Yu, ia sepertinya tidak tahu arti dari kering dan kusam sama sekali. Itu tidak menyebutkan murid berbakat yang juga bersedia memberi 200%. Fan Yu adalah guru yang sangat keras, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan kesalahan tunggal dengan Huo Yuhao. Fan Yu tidak bisa menahan rasa bangga ketika dia melihat murid-muridnya yang senang. Makanan peringkat teratas yang dia terima dari Departemen Jiwa Bela Diri telah memberinya lebih dari cukup nutrisi. Dikombinasikan dengan 5 bulan pelatihan penempaan dan tingkat aktivitas yang luar biasa, tubuh Huo Yuhao telah menjadi jauh lebih kuat. Meskipun otot-ototnya tidak sebanyak yang dimiliki Heiketu, dia masih terlihat relatif kasar. Garis-garis yang ditarik oleh otot-ototnya jelas, tetapi mereka dipenuhi dengan fleksibilitas. Jika dia melepas pakaiannya, dia akan terlihat seperti macan tutul kecil yang siap menerkam. Ini adalah alat jiwa kelas 2 pertama yang lu buat, jadi gue akan membantu lu dengan membuat cangkang luar dan dalam sebagai hadiah kelulusan untuk kamu. Huo Yuhao tidak menolak saat dia menjawab sambil tersenyum, lalu menyerahkan intinya kepada Fan Yu. Heiketu tersenyum dengan cara yang konyol. Menurut pendapat aku, gue tidak berpikir dia akan perlu waktu lama untuk menyusul aku. Kamu tidak harus begitu rendah hati. Jika dia tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikan ukiran. Yuhao, ini juga sesuatu yang harus lu lakukan. Jika gue tidak salah, kekuatan jiwa lu seharusnya sudah mencapai peringkat 20. Gue akan membawa lu ke Great Stardew Forest, karena lu membutuhkan cincin jiwa yang cocok untuk meningkatkan lebih banyak lagi. Selain itu, dia telah mencapainya 2 bulan yang lalu. Dengan bantuan Haodong Power, tingkat peningkatan kekuatan jiwanya tidak kurang dari tingkat peningkatan dalam penciptaan alat jiwa. Karena itu, Wang Yan menyarankan agar dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan cincin jiwa. Menurut Grandmaster dari generasi pertama Akademi Shrek,
kultivasi Master Jiwa tidak akan berhenti begitu saja karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan cincin jiwa. Sebagai gantinya, bottleneck secara alami akan membatasi itu agar tidak meledak ke atas. Dengan kata lain, meskipun Huo Yuhao tidak akan naik pangkat setelah mencapai peringkat 20, budidaya latennya masih akan terus meningkat. Huo Yuhao diperlakukan sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Marsial secara alami tidak terbatas pada makanan saja. Guru, tidak perlu. Gue adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dan salah satu hadiah yang gue terima adalah untuk seorang guru untuk membantu gue mendapatkan cincin jiwa paling optimal yang bisa gue tahan. Lu masih sibuk dengan riset kamu, jadi lu tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Tolong jangan khawatir, gue akan melakukan yang terbaik untuk kembali lebih awal. Namun, gue tidak bisa memberikan spesifik kepada lu tentang cincin jiwa apa yang harus lu peroleh. Selanjutnya, cincin jiwa yang lu peroleh juga tergantung pada takdir. Dia tidak punya rencana untuk meminta Departemen Jiwa Bela Diri untuk membantunya mendapatkan cincin jiwa kedua untuk mata rohnya. Begitu dia berpikir tentang bagaimana dia akhirnya akan menjadi Grandmaster Jiwa, dan bagaimana dia secara resmi membangunkan jiwa bela dirinya yang kedua dengan bantuan Skydream Icewom, dia tidak bisa membantu tetapi dalam hati berubah menjadi kuat. Fan Yu melanjutkan, kami akan memulai liburan, jadi lu tidak perlu terus bekerja lagi hari ini. Heketu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Cuaca hari ini sejujurnya tidak sehebat itu. Namun, Huo Yuhao tidak merasa bahwa hujan itu buruk sekali. Payung telah dibuka, dan di bawahnya ada seseorang yang mengenakan seragam tahun 1. Rambutnya yang pendek, berwarna merah muda kebiruan memancarkan keindahan peri di bawah malam hujan, sementara mata biru kebiruannya yang besar juga dipenuhi dengan kecerdikan dan sedikit keterkejutan. Pemuda itu membalik rambutnya yang pendek, biru muda, tatapan matanya agak aneh. Orang yang datang untuk menjemputnya adalah Wang Dong. Setelah 8 bulan, Wang Dong yang masih berkembang juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Hanya saja, dia belum tumbuh sebanyak yang dimiliki Huo Yuhao. Dengan pemandangan yang sama hujannya, dia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa agak minta maaf saat mengatakan ini. Untuk menjaga agar Skydream Icewom dirahasiakan, dia tidak punya pilihan selain berbohong putih kepada kedua belah pihak. Kalau tidak, gue akan ikut denganmu untuk berburu beberapa Beast Soul. Seiring berlalunya waktu, keuntungan yang kita dapatkan dari Haodong Power kita akan menjadi semakin jelas. Dia tidak jelas seberapa tinggi kekuatan jiwa Dai Huabin dibandingkan dengan dia, tetapi dia dengan aman memperkirakan itu berada di sekitar peringkat 33 atau lebih. Meskipun tingkat di mana kultivasi seseorang meningkat secara drastis menurun setelah melewati ambang peringkat 30, naik 3 atau 4 peringkat dalam setahun tidak akan banyak masalah dengan tingkat bakat Dai Huabin, ditambah kultivasi sebelumnya. Wang Dong tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena sejumlah besar kepercayaan mulai muncul dari pandangannya. Rute yang mereka ambil bisa dengan mudah ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit, tetapi dengan sengaja lebih lama. Tidak mudah menemukan lu bermain-main. Aku tidak menyiapkan apapun. Wang Dong tidak menyangkalnya. Aku awalnya berencana untuk menunggumu selesai di malam hari dan menyeretmu keluar untuk bersenang-senang tengah malam, tapi gue tidak berpikir bahwa lu akan selesai lebih awal. Bagaimanapun, jangan pernah berpikir untuk tidur malam ini jika lu tidak mengisi aku. Selama lu punya cukup bahan, gue akan terus memberi lu makan sampai lu tidak bisa bergerak. Di bawah atap asrama, kakek tua yang biasanya selalu tidur tidak bisa menahan matanya untuk sedikit melebar. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia menatap ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, yang berlari ke kejauhan. Dan setiap kali mereka mengatakan itu, gue akan menjadi orang yang memberi mereka makan sampai mereka kenyang. Kedua teman ini pasti menarik. Hujan tidak terlalu deras, sehingga payung bisa menutupi seluruh area yang mereka pilih. Aroma unik arang mulai perlahan naik ke udara, tetapi tidak menyebar karena cuaca hujan. Kabut mulai muncul di atas danau Dewa Laut, dan perlahan menyelimuti pulau Dewa Laut yang jauh. Danau yang berkabut itu pada gilirannya menimbulkan perasaan sejuk namun lembab, sementara api unggun yang sekarang memberi Huo Yuhao dan Wang Dong gelombang kehangatan. Keduanya memandang satu sama lain pada saat yang hampir bersamaan, pipinya memerah karena pantulan api unggun. Namun, alih-alih melihat ikan yang sedang dipanggang,
dia melihat wajah serius Huo Yuhao. Ketika Wang Dong menatap Huo Yuhao, dia secara naluriah tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan adegan ini. Aroma ikan bakar Huo Yuhao, yang belum pernah dicicipinya dalam waktu yang lama, menyebabkan matanya menjadi agak merah. Mereka juga menikmatinya. Ketika dia melakukannya, dia melihat ekspresi agak keras kepala di mata Wang Dong yang biru. Setelah itu, mereka terus makan ikan bakar begitu lama, sehingga mereka bahkan tidak tahu berapa lama mereka makan. Hanya setelah mereka kenyang barulah mereka kembali ke kamar asramanya. Begitu mereka kembali ke kamar asrama mereka, Huo Yuhao berbaring di ranjang kayu kerasnya. Tidak, bangun dan berkultivasi. Kamu tidak bisa serius. Huo Yuhao meratap. Lu dapat melakukan goof off sendiri ketika lu tidak memiliki Hao Dong Power. Setelah itu, dia tersenyum dengan licik ketika dia melihat ke arah kasur yang ditutupi bulu Wang Dong, lalu dengan patuh melompat ke tempat tidur Wang Dong tanpa keberatan. Cepat, matahari akan muncul jika kita tidak segera memulai. Baru setelah mendengar Huo Yuhao mengatakan ini, Wang Dong duduk di hadapan Huo Yuhao, sebuah ekspresi yang agak enggan hadir di wajahnya. Setelah itu, keduanya menekan telapak tangan mereka satu sama lain dan mulai mengedarkan Hao Dong Power. Saat mereka menutup mata, senyum tipis muncul di kedua wajah mereka. Begitu mereka bangun, Huo Yuhao dan Wang Dong merasa bahwa pikiran mereka benar-benar segar, mungkin karena malam yang damai yang mereka miliki. Hari ini adalah hari terakhir kelas 1 mereka, karena liburan Shrek Academy akan resmi dimulai besok. Setelah sarapan, mereka menuju ruang kelas mereka lebih awal. Fan Yu sudah memulai liburan Huo Yuhao, jadi dia tidak perlu pergi dan melatih penciptaan alat jiwanya hari ini. 11 bulan telah berlalu sejak dia memasuki Akademi Shrek, namun dia tidak pernah sesantai hari ini. Perasaan santai yang menyelimuti seluruh tubuhnya membuatnya merasa hangat dan nyaman. Hari ini tidak terkecuali, bahkan jika liburan dimulai besok. Jika pikiran lamanya tiba-tiba meledak, tak satu pun dari mereka yang bisa mengatasinya. Mereka bahkan tidak peduli kalau Zhou Yi ada di sana. Tentu saja, mereka yang tidak memiliki kerabat adalah pengecualian untuk ini. Gue dapat mengatakan dengan bangga bahwa lu adalah kelas paling luar biasa yang pernah gue ajarkan. Namun, kata Wang Yan, tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan, tidak seperti akademi lainnya, Akademi Shrek tidak memiliki ujian akhir. Karena itu, lu tidak dapat bersantai sama sekali, bahkan ketika lu kembali ke rumah. Gue menyukai setiap orang dari kamu, jadi gue harap kami tidak harus mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun tahun depan. Jika lu belum mendapatkan 2 cincin jiwa pada saat kami mengikuti tes kemajuan, gue sarankan lu tidak perlu repot datang tahun depan. Terlepas dari seberapa baik lu melakukan selama penilaian lain, itu tidak akan ada gunanya jika lu belum mendapatkan 2 dering. Akademi tidak akan mengubah aturannya untuk siapapun. Dengan demikian, jika lu seorang siswa yang belum mencapai peringkat 20, lu harus berkultivasi untuk hidup kamu. Pada saat yang sama, lu juga harus mendapatkan cincin jiwa kedua untuk membuktikan bahwa lu telah mencapai level Grandmaster jiwa. Namun, memiliki kultivasi 2 cincin tidak berarti lu pasti akan lulus ujian kemajuan. Bahkan Guru Zhou dan gue tidak tahu secara spesifik tentang tes kemajuan pada saat ini. Tes ini adalah penilaian akademi yang paling sering digunakan. Namun, ada kemungkinan mereka bisa memberi lu tes yang lebih sulit yang membutuhkan keberuntungan, kekuatan, dan kecerdasan. Tetapi tes ini biasanya hanya muncul dalam tes tahun atas. Penilaian ini adalah penilaian ekstra yang harus lu selesaikan juga. 3 Kaisar Ekstrim Utara. Namun, jika kita tidak dapat menyelesaikannya dengan sempurna, kita harus mengeluarkan persentase siswa dari kelas 1, meskipun mereka lulus secara individual tes. Setelah dia menyelesaikan penjelasannya, seluruh kelas segera mengerti apa yang dia maksud, yang pada gilirannya menyebabkan mereka tercengang. Para siswa yang mengira mereka dapat bersantai dan beristirahat selama liburan merasa heran sampai mulut mereka terbuka lebar. Ini terutama benar bagi mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi, karena mereka berpikir bahwa mereka dapat melalui tes kemajuan. Mereka tidak pernah menyangka akan ada tes peningkatan kelas. Meskipun terasa hangat, itu sebenarnya mengandung perasaan tidak menyenangkan. Gue pikir, jika ada siswa yang dipilih untuk berpartisipasi dalam penilaian kelas membuat kesalahan yang menyebabkan evaluasi kelas turun, seluruh kelas akan mengingat orang itu. Aku juga seorang siswa yang lulus dari Shrek Academy, jadi gue akan memberitahumu seperti apa pengalamanku.
Secara realistis, periode waktu setelah lu lulus ujian kemajuan dan memulai studi lagi sebenarnya adalah waktu paling bahagia dan paling menyenangkan yang akan lu alami di Shrek Academy. Kecuali jika lu tidak mau melanjutkan belajar di sini, lu harus tahu apa yang harus lu lakukan setelah pulang. Itu saja yang harus gue katakan. Belum lagi tes peningkatan kelas yang harus mereka lewati setelahnya. Jangan khawatir, gue akan secara sukarela berpartisipasi dalam penilaian kelas sehingga gue dapat menjadi dukungan yang kuat untuk kamu. Mereka berdua buru-buru menghentikan langkah mereka. Setelah siswa lain pergi, Wang Yan dan Zhou Yi memanggil mereka berdua ke atas panggung. Xiao Xiao sudah menyatu dengan tulang jiwa yang dia terima, menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis. Selain itu, dia adalah seseorang yang memiliki jiwa bela diri kembar. Meskipun kecepatan pengembangan kekuatan jiwanya tidak secepat Wang Dong dan Huo Yuhao, dia masih salah satu yang tercepat di kelas 1. Kami tidak tahu secara spesifik tentang penilaian ini, tetapi lu masih harus bekerja keras selama bulan berikutnya. Tidak ada. Untungnya, Wang Yan tidak menindaklanjuti dengan pertanyaan lebih lanjut. Gue tidak akan repot berbicara terlalu banyak tentang hal-hal lain, karena kalian berdua harus kembali lebih awal. Meskipun mereka akan memulai liburan mereka masih agak tidak mau meninggalkan akademi. Pada akhirnya, rencana asli Huo Yuhao dan Wang Dong untuk memanfaatkan waktu mereka untuk berkultivasi tidak berhasil, karena Xiao Xiao, bersama dengan Bei Bei dan Tang Ya, sedang menunggu mereka di luar. Makanan mereka tidak hanya terbatas pada mereka berlima, karena Huo Yuhao juga memanggil saudara seniornya, Heketu. Huo Yuhao tidak memberitahu siapapun di mana dia akan mendapatkan cincin jiwanya, dan pada akhirnya, kebohongan putihnya tidak terungkap. Karena mereka memiliki alat jiwa tipe penyimpanan, mereka secara alami tidak perlu membawa ransel. Mereka berdua tetap diam saat mereka perlahan berjalan ke depan. Kabut terus perlahan menutupi danau Dewa Laut, sementara udara lembab ditiup angin tepi danau menghantam tubuh mereka, menyebabkan seragam mereka menjadi agak lembab. Saat matahari pagi perlahan naik, uap air di sekitar mereka berangsur-angsur menguap. Selama 11 bulan terakhir, mereka berdua praktis bersama sepanjang waktu, berkultivasi siang dan malam. Meskipun mereka tidak terpisahkan, mereka menjadi teman baik. Saat mereka akan berpisah satu sama lain, perasaan keengganan yang kuat tampaknya menyumbat tenggorokan mereka. Meskipun perasaan ini tidak bertahan lama, itu menyebabkan mereka merasakan sakit perpisahan sementara. Dia tidak berbalik, tetapi dia tidak bisa menahan air mata di matanya mengalir tak terkendali. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya saat dia melihat sosok ramping Wang Dong secara bertahap menghilang. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang melonjak, Huo Yuhao memastikan bahwa dia menuju ke arah yang benar ketika dia meninggalkan akademi. Bagi Huo Yuhao yang berusia 12 tahun, kemurungan yang dia rasakan dari perpisahan masih sangat mudah baginya untuk dikendalikan. Setelah berlari dengan liar selama 2 jam di bawah belayan angin dingin, ia membuka pikirannya dan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setahun yang lalu, dia menjadi pemuda seperti pengemis yang baru saja meninggalkan mansion White Tiger Duke. 1 tahun kemudian, hari ini, dia adalah master jiwa tipe kontrol yang hanya perlu mendapatkan cincin jiwa untuk maju ke tingkat Grandmaster jiwa. Huo Yuhao mungkin tidak meningkatkan yang terbaik dari para siswa di Akademi Shrek tahun ini, tapi dia pasti yang paling berubah. Itu baru tahun, tapi sepertinya dia menumpahkan tubuh dan tulangnya yang fana. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Secara fraktur, tidak biasa untuk tidak berbicara dengan Huo Yuhao selama lebih dari sebulan. Agak tak terduga, tetua yang sebelumnya muncul telah diam secara tidak normal. Mutiara abu-abu itu sangat sunyi, dan selain riak yang dibuatnya terakhir kali, itu tidak berubah sedikitpun. Namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa, jika untaian perasaan ilahi benar-benar telah menghilang, mutiara abu-abu pasti tidak akan tetap berada di dalam laut spiritualnya. Suara malas Sky Dream Ice Worm terdengar. Teruslah ke utara, lu pasti akan berada di jalur yang benar. Kali ini, lu bahkan tidak perlu memikul beban berat. Jangan lupa, itu tempat yang paling gue kenal. Masalahnya adalah, lu tidak mendapatkan sesuatu yang sederhana seperti cincin jiwa. Hal terpenting yang perlu lu lakukan adalah membangkitkan jiwa bela diri kedua kamu, dan untuk itu, lu harus mendapatkan cincin jiwa kedua dari Extreme North.
Semakin awal kita sampai di sana, semakin banyak waktu yang lu miliki. Jika semuanya berjalan lancar, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk kembali ke Shrek Academy dalam sebulan. Huo Yuhao, yang awalnya berpikir bahwa ia memiliki cukup banyak waktu untuk mendapatkan cincin jiwanya, tiba-tiba merasakan perasaan mendesak yang mendesak. Karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang makanan untuk 2 hari ke depan. Fan Yu juga memberinya 100 koin jiwa emas yang, dikombinasikan dengan tabungan aslinya, cukup untuk perjalanannya. Setahun kultivasi pahit telah membentuk kepribadian Huo Yuhao yang pantang menyerah. Mampu berkultivasi di lingkungan yang sepi jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh guru jiwa manapun. Huo Yuhao menjadi tenang dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya saat dia dengan sepenuh hati bergegas menuju utara. Mempertimbangkan situasi yang dia alami, dia berlari tanpa hambatan pada kecepatannya. Mungkin bahkan seorang pakar 3 atau 4 cincin mungkin tidak dapat berlari sejauh yang dia miliki dalam 1 hari. Namun, hawa yang sangat dingin tidak memperlambatnya sama sekali. Namun yang paling penting, dia membeli peta. Dari ini saja, kelelahan yang dia derita sepanjang perjalanannya bisa dibayangkan. Namun, Huo Yuhao tidak merasa lelah sedikitpun. 3 Kaisar Ekstrim Utara. Namun, jika kita tidak dapat menyelesaikannya dengan sempurna, kita harus mengeluarkan persentase siswa dari kelas 1, meskipun mereka lulus secara individual tes. Setelah dia menyelesaikan penjelasannya, seluruh kelas segera mengerti apa yang dia maksud, yang pada gilirannya menyebabkan mereka tercengang. Para siswa yang mengira mereka dapat bersantai dan beristirahat selama liburan merasa heran sampai mulut mereka terbuka lebar. Ini terutama benar bagi mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi, karena mereka berpikir bahwa mereka dapat melalui tes kemajuan. Mereka tidak pernah menyangka akan ada tes peningkatan kelas. Meskipun terasa hangat, itu sebenarnya mengandung perasaan tidak menyenangkan. Gue pikir, jika ada siswa yang dipilih untuk berpartisipasi dalam penilaian kelas membuat kesalahan yang menyebabkan evaluasi kelas turun, seluruh kelas akan mengingat orang itu. Aku juga seorang siswa yang lulus dari Shrek Academy, jadi gue akan memberitahumu seperti apa pengalamanku. Secara realistis, periode waktu setelah lu lulus ujian kemajuan dan memulai studi lagi sebenarnya adalah waktu paling bahagia dan paling menyenangkan yang akan lu alami di Shrek Academy. Kecuali jika lu tidak mau melanjutkan belajar di sini, lu harus tahu apa yang harus lu lakukan setelah pulang. Itu saja yang harus gue katakan. Belum lagi tes peningkatan kelas yang harus mereka lewati setelahnya. Jangan khawatir. Gue akan secara sukarela berpartisipasi dalam penilaian kelas sehingga gue dapat menjadi dukungan yang kuat untuk kamu. Mereka berdua buru-buru menghentikan langkah mereka. Setelah siswa lain pergi, Wang Yan dan Zhou Yi memanggil mereka berdua ke atas panggung. Xiao Xiao sudah menyatu dengan tulang jiwa yang dia terima, menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis. Selain itu, dia adalah seseorang yang memiliki jiwa bela diri kembar. Meskipun kecepatan pengembangan kekuatan jiwanya tidak secepat Wang Dong dan Huo Yuhao, dia masih salah satu yang tercepat di kelas 1. Kami tidak tahu secara spesifik tentang penilaian ini, tetapi lu masih harus bekerja keras selama bulan berikutnya. Tidak ada. Untungnya, Wang Yan tidak menindaklanjuti dengan pertanyaan lebih lanjut. Gue tidak akan repot berbicara terlalu banyak tentang hal-hal lain, karena kalian berdua harus kembali lebih awal. Meskipun mereka akan memulai liburan mereka masih agak tidak mau meninggalkan akademi. Pada akhirnya, rencana asli Huo Yuhao dan Wang Dong untuk memanfaatkan waktu mereka untuk berkultivasi tidak berhasil, karena Xiao Xiao, bersama dengan Bei Bei dan Tang Ya, sedang menunggu mereka di luar. Makanan mereka tidak hanya terbatas pada mereka berlima, karena Huo Yuhao juga memanggil saudara seniornya, Heketu. Huo Yuhao tidak memberitahu siapapun di mana dia akan mendapatkan cincin jiwanya, dan pada akhirnya, kebohongan putihnya tidak terungkap. Karena mereka memiliki alat jiwa tipe penyimpanan, mereka secara alami tidak perlu membawa ransel. Mereka berdua tetap diam saat mereka perlahan berjalan ke depan. Kabut terus perlahan menutupi danau Dewa Laut, sementara udara lembab ditiup angin tepi danau menghantam tubuh mereka, menyebabkan seragam mereka menjadi agak lembab. Saat matahari pagi perlahan naik, uap air di sekitar mereka berangsur-angsur menguap. Selama 11 bulan terakhir, mereka berdua praktis bersama sepanjang waktu, berkultivasi siang dan malam. Meskipun mereka tidak terpisahkan, mereka menjadi teman baik.
Saat mereka akan berpisah satu sama lain, perasaan keengganan yang kuat tampaknya menyumbat tenggorokan mereka. Meskipun perasaan ini tidak bertahan lama, itu menyebabkan mereka merasakan sakit perpisahan sementara. Dia tidak berbalik, tetapi dia tidak bisa menahan air mata di matanya mengalir tak terkendali. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya saat dia melihat sosok ramping Wang Dong secara bertahap menghilang. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang melonjak, Huo Yuhao memastikan bahwa dia menuju ke arah yang benar ketika dia meninggalkan akademi. Bagi Huo Yuhao yang berusia 12 tahun, kemurungan yang dia rasakan dari perpisahan masih sangat mudah baginya untuk dikendalikan. Setelah berlari dengan liar selama 2 jam di bawah belayan angin dingin, ia membuka pikirannya dan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Setahun yang lalu, dia menjadi pemuda seperti pengemis yang baru saja meninggalkan mansion White Tiger Duke. 1 tahun kemudian, hari ini, dia adalah Master Jiwa tipe kontrol yang hanya perlu mendapatkan cincin jiwa untuk maju ke tingkat Grand Master Jiwa. Huo Yuhao mungkin tidak meningkatkan yang terbaik dari para siswa di Akademi Shrek tahun ini, tapi dia pasti yang paling berubah. Itu baru tahun, tapi sepertinya dia menumpahkan tubuh dan tulangnya yang fana. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Secara fraktur, tidak biasa untuk tidak berbicara dengan Huo Yuhao selama lebih dari sebulan. Agak tak terduga, tetua yang sebelumnya muncul telah diam secara tidak normal. Mutiara abu-abu itu sangat sunyi, dan selain riak yang dibuatnya terakhir kali, itu tidak berubah sedikitpun. Namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa, jika untayan perasaan ilahi benar-benar telah menghilang, mutiara abu-abu pasti tidak akan tetap berada di dalam laut spiritualnya. Suara malas Sky Dream Ice Worm terdengar. Teruslah ke utara, lu pasti akan berada di jalur yang benar. Kali ini, lu bahkan tidak perlu memikul beban berat. Jangan lupa, itu tempat yang paling gue kenal. Masalahnya adalah, lu tidak mendapatkan sesuatu yang sederhana seperti cincin jiwa. Hal terpenting yang perlu lu lakukan adalah membangkitkan jiwa bela diri kedua kamu, dan untuk itu, lu harus mendapatkan cincin jiwa kedua dari Extreme North. Semakin awal kita sampai di sana, semakin banyak waktu yang lu miliki. Jika semuanya berjalan lancar, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk kembali ke Shrek Academy dalam sebulan. Huo Yuhao, yang awalnya berpikir bahwa ia memiliki cukup banyak waktu untuk mendapatkan cincin jiwanya, tiba-tiba merasakan perasaan mendesak yang mendesak. Karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang makanan untuk 2 hari ke depan. Fan Yu juga memberinya 100 koin jiwa emas yang, dikombinasikan dengan tabungan aslinya, cukup untuk perjalanannya. Setahun kultivasi pahit telah membentuk kepribadian Huo Yuhao yang pantang menyerah. Mampu berkultivasi di lingkungan yang sepi jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh guru jiwa manapun. Huo Yuhao menjadi tenang dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya saat dia dengan sepenuh hati bergegas menuju utara. Mempertimbangkan situasi yang dia alami, dia berlari tanpa hambatan pada kecepatannya. Mungkin bahkan seorang pakar 3 atau 4 cincin mungkin tidak dapat berlari sejauh yang dia miliki dalam 1 hari. Namun, hawa yang sangat dingin tidak memperlambatnya sama sekali. Namun yang paling penting, dia membeli peta. Dari ini saja, kelelahan yang dia derita sepanjang perjalanannya bisa dibayangkan. Namun, Huo Yuhao tidak merasa lelah sedikitpun. Dari sekian banyak barang yang ia beli, salah satunya adalah tenda kecil terbuat dari kulit. Ini, ditambahkan ke kantong tidur hangat yang dibawanya, memberi Huo Yuhao istirahat yang baik. Selain itu, dia selalu menutupi dirinya dengan kantong tidurnya ketika dia memasuki kondisi meditasi, membuatnya sehingga dia bahkan tidak perlu berbaring atau tidur. Dengan demikian, dia tidak pernah mengalami musim dingin yang keras sebelumnya. Namun, 1 tahun kultivasi pahit yang dia alami telah menyebabkan dia mendapatkan fisik yang sangat kuat. Kabut putih yang keluar dari hidungnya langsung berubah menjadi serpihan es yang menyebar ke udara. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa agak tertekan saat dia dengan hati-hati melihat petanya. Dengan suara yang sangat polos, Skydream Ice Worm menjawab, gue benar-benar tidak mengenali tempat ini. Gue dulu tinggal di bagian timur Laut Benua, yang masih sangat jauh dari sini. Ini harusnya merupakan wilayah utara tengah dari benua, yang pada awalnya merupakan wilayah barat laut dari benua Douluo. Skydream Ice Worm mengeluarkan tawa yang licik. Baik,
gue tidak akan bercanda lagi dengan kamu. Gue bahkan tidak perlu khawatir tentang arah yang harus kita tuju. Selama kita mengikuti kekuatan spiritual aku, kita akan dapat menemukan apa yang kita butuhkan. Skydream Iceworm meludah dengan kasar. Cepat lakukan, kalau tidak lu akan benar-benar mati kedinginan jika tidak. Di masa lalu, gue akan berkeringat karena suhu yang begitu tinggi. Ini masih sangat jauh dari daerah yang benar-benar dingin. Di sisi lain, hal yang kami cari terletak di pusat ekstrim North. Lu bahkan tidak bisa membayangkan betapa dinginnya di sana. Jika tidak, lu akan selesai dalam waktu kurang dari 2 hari setelah kami terus melangkah maju. Dia tidak punya pilihan lain. Begitu dia melakukannya, dinginnya angin utara yang menggigit menembus seluruh tubuhnya. Mengepalkan giginya, Huo Yuhao melepas sisa pakaiannya secepat mungkin, memperlihatkan ototnya yang kokoh. Dia tidak bisa membantu tetapi bergoyang karena suhu ekstrim di sini. Perasaan ini pasti sangat santai sehingga dia bahkan tidak bisa santai. Jika lu tidak ingin gue membantu lu sebentar, jangan salahkan gue ketika adik lu mati membeku. Namun, Skydream Iceworm tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Huo Yuhao berulang kali memanggilnya, itu tidak merespons sama sekali. Yang mengejutkan Huo Yuhao, dia menemukan bahwa benjolan cahaya tampaknya lebih seperti benjolan daging yang tumbuh dari dadanya. Namun, hawa dingin yang ia rasakan tidak kembali meskipun hilangnya perasaan hangat. Saat angin dingin yang menggigit berputar di sekelilingnya, sepertinya meluncur melewatinya. Meskipun dia masih merasakan dampak angin yang mengenai tubuhnya, itu tidak terasa dingin sedikitpun. Segala sesuatu yang baru saja terjadi pasti melebihi jangkauan pemahamannya. Suara malas Skydream Iceworm terdengar. Ini kulitku yang terpotong dari tubuh asliku yang lu lihat sebelumnya. Kulit yang gue lepaskan sangat bagus dalam ventilasi, dan dapat menahan unsur-unsurnya. Jika tidak, dengan terburu-buru memasuki ekstrim North dengan sedikit kekuatan lu hanya akan mencari kematian. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, dia tidak merasa dingin sama sekali. Selain itu, lapisan kulit yang melekat dari Skydream Iceworm sama sekali tidak terasa. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa agak lebih percaya diri memasuki ekstrim North dengan bantuan kemampuan mistis ini. Pada saat ini, Skydream Iceworm tiba-tiba berbicara dengan nada yang sangat serius. Yuhao, lu harus mendengarkan perintahku setiap saat mulai sekarang. Lu tidak dapat melakukan kesalahan yang ceroboh. Jika lu tidak mendengarkan aku, lu tidak hanya harus tinggal di ekstrim North selamanya, lu akan membuat gue mendapat masalah juga. Jika dia tidak melakukannya, dia akan meraba-raba dalam gelap. Gue rasa kita harus tinggal di sini selama lebih dari 10 hari, karena tempat ini tidak memiliki air atau makanan untuk lu makan atau minum. Huo Yuhao menepuk jembatan 24 Moonlit di pinggangnya dan menjawab, tidak masalah, gue semua siap. Setelah mengatakan itu, dia melengkapi beberapa alat jiwa yang sebelumnya dia buat. Meskipun angin dingin yang menggigit tidak lagi menjadi ancaman baginya, embun beku yang secara bertahap menumpuk di tubuhnya masih berhasil memperlambatnya. Saat Huo Yuhao bepergian, Skydream Iceworm tetap terjaga, yang merupakan hal yang sangat langka baginya untuk dilakukan. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual Skydream Iceworm yang menakutkan, dia seperti sebutir beras yang terombang-ambing di lautan. Namun, meskipun bisa merasakannya, dia tidak tahu apa yang dicari Skydream Iceworm. Pada saat ini, Huo Yuhao sudah sepenuhnya memasuki ekstrim North yang terpencil dan tidak berpenghuni. Dia telah bertemu beberapa binatang buas, tetapi karena bimbingan Skydream Iceworm, dia belum menemukan keberadaan yang benar-benar menjadi ancaman baginya. Setelah lebih tinggi dari lututnya, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menebang pohon dan membuat 2 papan kayu, yang ia ikat di bawah kakinya. Meskipun mereka tidak banyak, mereka mampu mengurangi tekanan pada kakinya. Pada akhirnya, dia menemukan metode yang cukup baik untuk bepergian melintasi salju. Dia gemetar karena tiba-tiba dia merasakan aura yang sangat menakutkan di luar. Namun, seketika aura ini muncul, jejak kekuatan spiritual yang dia tinggalkan di luar langsung hancur. Dia bahkan tidak bisa tahu seperti apa penampilan pendatang baru itu. Dari apa yang bisa dikatakan Huo Yuhao, pendatang baru itu luar biasa besar, dan teror yang ditimbulkan oleh auranya telah mencapai puncak. Namun, seketika tekanan berat ini muncul, oksigen yang dipegangnya langsung menghilang. Selain tekanan mencekik yang dia rasakan,
dia tidak menderita luka-luka. Karena tekanan dan perintah yang dia terima, dia bahkan tidak berani bergerak saat ini. Sebagai gantinya, dia dengan kuat menahan rasa sakit yang datang bersamaan dengan tercekik. Tekanan besar yang membebani dirinya tiba-tiba menghilang, sementara aura mengerikan yang dia rasakan mulai bergerak semakin jauh darinya. Namun, dia tidak bisa bergerak sebelum Skydream Icewurm memberitahunya bahwa itu baik-baik saja. Jika dia tidak melakukannya, ada kemungkinan besar dia akan menghadapi musibah yang dapat membunuhnya semudah bernafas. Setelah sekitar 10 detik berlalu, aura yang menakutkan menghilang sepenuhnya. Meskipun ia tidak takut pada dingin, menghirup udara dingin masih membuatnya ngeri. Dia buru-buru menurunkan berapa banyak udara yang dia ambil dengan setiap napas, tetapi dadanya terus bergerak naik dan turun dengan keras. Cangkang luar yang tiba-tiba terasa mengeras adalah kulit Skydream Icewurm. Hal pertama yang dia perhatikan adalah jejak kaki yang sangat besar di sekitarnya, dan dia berada di tengah-tengah salah satu jejak kaki ini. Mereka adalah penguasa Extreme North, serta ahli yang benar-benar sempurna di sini. Mereka secara praktis keberadaannya tak tertandingi di lingkungan yang dingin seperti ini. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kawan-kawan dari Great Stardow Forest kemungkinan besar tidak akan mampu mengalahkan binatang buas di Extreme North aku, bahkan jika mereka semua kebetulan bekerja bersama. Hanya, Extreme North memiliki area dan jangkauan yang terlalu besar. Ini, dikombinasikan dengan beberapa binatang buas yang hadir, membuat mereka jauh lebih sulit untuk berkumpul. Bagaimanapun, lingkungan di sini sangat keras, dan sangat sedikit manusia yang berani mengganggu. Dia bukan lagi anak yang tidak tahu apa-apa seperti ketika dia bertemu Skydream Icewurm. Brother Skydream, jika gue tidak salah, para Beast Soul tidak memiliki cara untuk tumbuh setelah mereka dibudidayakan selama 100.000 tahun. Begitu mereka mencapai titik itu, kekuatan hidup mereka akan mulai memburuk. Situasi lu sangat unik, bahkan Direktur Dua Akademi kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Hai, mereka tentu saja tidak termasuk orang-orang seperti aku. Pada awalnya, mereka termasuk ras terkuat di tempat beku ini. Dengan demikian, kemampuan mereka untuk mengumpulkan harta surgawi jelas tidak lemah. Dikombinasikan dengan rahasia yang mereka tahu, jelas bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki terobosan kultivasi. Dalam 1.000.000 tahun sejak gue masih hidup, jumlah makhluk jiwa yang gue lihat berhasil tidak melebihi 10. Dan dari 10 itu, hanya 3 yang masih hidup. Yang lain semua meninggal ketika mencoba membuat terobosan ke dunia kultivasi yang lebih tinggi. Rintangan yang harus dilalui oleh binatang buas setiap 100.000 tahun adalah tugas yang sangat sulit. Orang yang lewat tadi adalah keturunan dari klan Titan Giant, yang konon dikunjungi oleh Dewa Es kuno. Jika lu ingin berbicara tentang ras saja, mereka tidak diragukan lagi ras terkuat di tempat beku ini. Saat ini mereka hanya memiliki beberapa ratus klan tersisa. Namun, meskipun demikian, ketika mereka berkumpul bersama, mereka menjadi keberadaan yang tak tertandingi. Ice Titan Devil King yang baru saja lewat tingginya lebih dari 100 meter, dan dia pasti makhluk hidup terbesar di benua Douluo. Selain itu, kami tidak membicarakan hal yang baik. Bahkan di dalam lautan, binatang buas yang bisa dibandingkan dengan ukurannya saja jarang terjadi seperti bulu phoenix dan tanduk kilin. Belum lagi seluruh benua, bahkan tidak tertandingi di Extreme North. Skydream Icewurm menjawab, memiliki tubuh yang lebih besar tidak selalu lebih baik. Sebaliknya, ada saat-saat di mana lebih menguntungkan memiliki tubuh yang lebih kecil. Dua kaisar lainnya hampir tidak sebesar pria itu, tetapi mereka berdua lebih kuat darinya. Menurut apa yang gue ketahui, Raja Iblis Es Titan ini seharusnya hanya berhasil menembus kemacetan 200.000 tahun dengan sedikit kesulitan. Gue rasa itu tidak akan bisa menembus level 300.000 tahun. Salah satu dari dua rekan lainnya telah melewati kemacetan 300.000 tahun. Sementara yang lain telah melewati kemacetan 500.000 tahun yang bahkan lebih menakutkan. Skydream Ice Emperor. Mendengar kata-kata Skydream Icewurm, Huo Yuhao tidak bisa menahan air liur. Brother Skydream, hentikan. Jika lu terus berbicara tentang 3 kaisar, lu akan menghancurkan sedikit kepercayaan diri yang akhirnya gue bangun. Tidak, mereka sama sekali tidak. Huo Yuhao praktis disambar petir. Lu tidak berguna, lihat saja betapa pengecutnya dirimu. Gue bukan lagi orang yang dulu. Merasa agak tidak berdaya, dia berkata, baik.
Bahkan jika lu menjual aku, gue hanya dapat menghitung uang yang akan lu dapatkan. Selain itu, ada beberapa binatang jiwa yang sangat cepat, jadi kita harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, kita pasti kacau jika kita bertemu satu. Namun, menurut pengetahuannya tentang Skydream Iceworm, sesuatu yang bisa membuatnya mempertaruhkan hidupnya pasti akan menghasilkan hasil yang bagus jika ingin berhasil. Sangat mungkin bahwa itu akan mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Saat ini, dia benar-benar yakin kalau bukan karena kulitnya yang berceceran Skydream Iceworm, dia akan berubah menjadi patung es setelah hanya 10 menit di tempat seperti ini. Di tempat yang gila seperti ini, bahkan kepingan salju terasa berat. Ketika angin yang menggigit menggerakkan salju di tanah, lapisan es yang terbentuk bahkan dapat menahan keterampilan jiwa omnidireksional. Ketika angin semakin kencang, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain merangkak di tanah. Dia tidak takut kedinginan sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak takut pada angin. Karena suhu yang terlalu rendah di sini, ia kadang-kadang merasakan cahaya di cakrawala agak berputar. Namun, tempat ini memiliki pancaran warna-warni yang indah yang tidak dimiliki tempat lain. Tidak peduli apa jatah yang dia ambil dari 24 Moonlit Bridge, itu akan segera membeku menjadi es loli saat itu keluar. Bahkan mengunyah adalah kegiatan yang berat sekarang, tetapi dia hanya bisa menggunakan giginya untuk menghancurkan makanannya. Skydream Iceworm tidak mau membiarkannya mendirikan tenda karena takut menarik perhatian binatang buas lainnya. Bahkan tidak perlu berbicara tentang air minum. Dia tidak mungkin minum air yang dia bawa sama sekali. Dia tidak punya cara untuk menuangkannya dari labu airnya. Dengan demikian, dia hanya bisa memakan salju di tanah yang telah menumpuk di atas Tuhan yang tahu berapa tahun. Organ internalnya tidak memiliki pertahanan, dan saat dia menelan seteguk salju, tubuhnya menggigil untuk waktu yang lama sebelum dia dapat pulih. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengurangi konsumsi makanan dan minumannya. Ketika ini dikombinasikan dengan kekurangan gizi, dia secara bertahap tidak dapat menahannya lagi. Saat dia duduk di tanah bersalju ini, tidak ada apa-apa selain tumpukan salju tebal di sekelilingnya. Gue sudah berada pada titik di mana gue pikir gue tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan jika gue berhasil, gue mungkin bahkan tidak punya energi untuk kembali. Gue rasa gue tidak bisa tahan lagi. Dia menggigit ransum yang disimpannya di bajunya. Dia awalnya berencana untuk menggunakan kehangatan tubuh untuk melunakkan jatahnya sedikit, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena kulit Seawolf Skydream Iceworm. Lu tidak perlu terus merengek lagi. Setelah mendengar bahwa dia tidak harus terus berjalan lebih jauh, Huo Yuhao menghela nafas lega. Tidak hanya itu sangat dingin di sini, ia bahkan telah bertemu beberapa binatang buas dari waktu ke waktu. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis Es Titan yang dia temui sebelumnya, mereka masih ada di atas peringkat 10.000 tahun. Di tempat yang ditinggalkan Tuhan seperti ini, dia bahkan tidak bisa menemukan 1.000 jiwa binatang buas. Suara Skydream Iceworm terdengar dalam benaknya dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yuhao, gue ingin lu membuat perkiraan cepat. Tapi gue pasti tidak bisa bertahan lebih dari 10 menit. Setelah itu, kulit gue yang terpancang akan memainkan peran menentukan yang akan menentukan apakah akan bersedia menjadi cincin jiwa lu atau tidak. Karena itu, lu harus tetap dalam keadaan tidak bergerak selama beberapa waktu setelah gue membawanya. Selama periode waktu ini, gue tidak hanya harus menjebaknya, gue harus bernegosiasi dengannya. Tugas lu adalah tetap diam, jika tidak semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Gue akan meninggalkan sebagian kulit gue yang bercabang di sini dan menyedot kekuatan jiwa di dalamnya. Setelah itu, apapun yang terjadi, lu tidak boleh melakukan apapun dengan terburu-buru jika gue tidak memberi lu sinyal. Lu dapat menggunakan deteksi spiritual lu untuk mengamati segala sesuatu di luar. Tetapi lu tidak boleh melakukan gerakan terburu-buru. Huo Yuhao mengangguk. Dengan tergesa-gesa, es di bawah tanah sekeras baja, dan bahkan setelah menuangkan kekuatan jiwanya ke belati macan putih, Huo Yuhao butuh sehari penuh untuk hampir tidak mengukir rumah es kecil yang bisa berisi tubuhnya yang melengkung. Yuhao, lu harus melakukan 3 hal agar kami berhasil kali ini. Pertama, lu harus menahan dingin yang membeku untuk waktu yang singkat. Lu adalah orang yang gue pilih, jadi kami berdua mengacaukannya jika lu tidak berhasil. Tidak ada manfaatnya berbicara lebih banyak, jadi dia mengangguk dengan paksa,
menunjukkan bahwa dia akan sepenuhnya mendukung Skydream Icewom. Gelombang kekuatan jiwa yang perlahan mulai muncul dalam benaknya, dan Huo Yuhao merasakan gelombang pusing mengalahkannya. Satu-satunya cincin jiwanya telah melayang ke udara tanpa suara, dan cincin jiwa putih murni melepaskan kilau yang cemerlang. Cahaya emas pucat di mata Huo Yuhao mulai berubah secara bertahap, dan dia sangat sadar bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Rasanya seperti dia memandang bumi dari langit di atas, dan itu perasaan yang sama sekali berbeda dari ketika dia biasanya menggunakan deteksi spiritualnya. Namun, sinar cahaya tiba-tiba menjadi gelap, seperti siang hari yang beralih ke malam hari. Tekanan tak terlihat langsung menyebar keluar dari tubuh Huo Yuhao bersama dengan kekuatan spiritual yang sangat mengerikan yang datang darinya. Yang mengherankannya, dia menemukan bahwa dia benar-benar merasakan kesenangan yang serupa dengan seorang penguasa yang turun ke dunia. Bunyi guntur bergemuruh mulai berdering di langit yang suram, tetapi Huo Yuhao dengan heran menemukan bahwa tubuhnya benar-benar berubah warna emas cerah. Lingkaran cahaya putih murni yang mengelilingi Huo Yuhao perlahan mulai berubah warna, karena cincin jiwa putih awalnya berangsur-angsur berubah dari putih menjadi emas pucat, kemudian dari emas pucat menjadi emas cerah. Kilau emas yang datang darinya jelas jauh lebih terang dari cincin jiwa yang pernah dilihat Huo Yuhao di masa lalu. Namun, mereka semua hanya bisa tunduk di depan kilau emas yang tak terbatas dari cincin jiwa emas ini. Kilau emas yang menakjubkan segera menyebabkan perasaan aneh muncul di hati Huo Yuhao. Gue ingin semua yang ada di dunia tunduk kepada aku, sama seperti pria yang dapat menangkap matahari dan bulan di masing-masing tangannya, dan dapat memetik bintang-bintang dari langit. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao bermimpi lebih tinggi daripada keinginannya untuk membalas dendam. Seolah-olah dia bisa merasakan perubahan dalam kondisi mental Huo Yuhao, Skydream Icewom tampak bersyukur. Bola-bola cahaya keemasan mulai muncul dari dahi Huo Yuhao. Ketika setiap bola emas meninggalkan tubuhnya, Huo Yuhao mulai merasa semakin kosong. Sekarang 9 bola cahaya telah meninggalkan tubuhnya, hanya 1 bola cahaya, yang sudah diserap Huo Yuhao, tetap berada di dalam tubuhnya. Itulah satu-satunya koneksi yang tersisa antara Huo Yuhao dan Skydream Icewom. Setelah itu, volume total 9 bola cahaya secara bertahap mulai berkurang, sedangkan cahaya keemasan yang dipancarkannya menjadi semakin nyata. Itu memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar sehingga bahkan bisa menyebabkan fenomena meteorologis. Tanpa diduga, mereka membeku menjadi bentuk manusia emas yang terbuat dari cahaya. Bahkan pakaian emas yang dikenakannya identik dengan seragam Akademi Shrek. Segera setelah Skydream Icewom mulai berbicara, gelombang kekuatan spiritual yang luar biasa kuat telah langsung menutupi tubuh Huo Yuhao, sehingga melindungi kehadirannya di dalam rumah es. Karena itu, Huo Yuhao masih bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di luar melalui kekuatan spiritual Skydream Icewom setelah dia melakukan kontak dengannya. Namun, hal yang lebih ajaib adalah, kali ini, persepsinya telah sepenuhnya menggantikan matanya. Namun, kilau emas yang dipancarkan tubuhnya terus bersinar terang. Cahaya keemasan terang yang dipancarkannya sangat jelas dalam dunia putih murni. Awan hitam mulai muncul di udara ketika langit semakin gelap dan semakin gelap, yang menyebabkan atmosfer menjadi semakin makam. Namun, kilau emas yang dipancarkan dari tubuh Skydream Icewom tetap seterang yang pernah ada di bawah langit gelap. Namun, tidak ada satupun makhluk jiwa di seluruh benua Douluo yang bisa berselisih dengannya dalam hal kekuatan spiritual murni. Jika lu mendeskripsikannya dalam istilah master jiwa, ia adalah seorang ahli yang memiliki jumlah kekuatan jiwa yang mengerikan, namun tidak memiliki cincin jiwa atau keterampilan jiwa. Namun, ketika dia bertemu lawan yang memiliki setidaknya tingkat kekuatan tertentu, dia akan benar-benar kurang beruntung. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritualnya, jika ia tidak memiliki cara untuk memusatkannya pada keterampilan spiritual yang menakutkan, kekuatan membunuhnya akan selalu terbatas. Setelah menjadi cincin jiwa Huo Yuhao sejuta tahun, ia menjadi sangat iri dengan 4 keterampilan jiwa yang telah diterima Huo Yuhao. Ia menjulur dan menutupi dasarnya di mana-mana yang ia inginkan. Paling tidak, makhluk buas jiwa yang tidak terbiasa dengannya pasti tidak akan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keterampilan menyerang sama sekali. Skydream Icewom telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang mengerikan untuk meniru aura detak jiwa tertentu yang hidup di ekstrim north.
Ini adalah aura binatang buas yang memiliki kultivasi 500.000 tahun bersama dengan garis keturunan bangsawan. Karena kontrolnya yang cermat terhadap deteksi spiritualnya, dia tidak takut ditemukan oleh orang yang dia tiru. Dengan demikian, makhluk buas di daerah yang ingin diintimidasi segera pergi setelah ketakutan. Di sisi lain, Ice Emperor peringkat kedua yang ia cari juga dikemas dalam jangkauan kekuatan spiritualnya. Selain itu, dia juga mengatakan kata-kata yang tidak terkendali. Ini karena dia sendiri adalah suplemen yang sangat bermanfaat yang akan menggoda semua binatang buas. Lebih lanjut, Kaisar Es ini adalah makhluk jiwa yang budidayanya melebihi peringkat 300.000 tahun, namun tidak dapat menembus penghalang 400.000 tahun. Satu-satunya cara agar ia bisa terbebas dari belenggu adalah untuk menyerap energi Skydream Ice Worm yang sangat besar namun murni. Setelah terpikat oleh sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, Kaisar Es tidak punya pilihan lain. Meskipun sulit bagi Huo Yuhao yang bersembunyi untuk menahan tubuhnya yang kaku, dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras untuk berjaga-jaga. Dia tidak yakin kapan yang disebut Ice Emperor akan muncul, tetapi ini tidak diragukan lagi uji coba seumur hidup untuknya dan Skydream Ice Worm. Dia masih tidak yakin apa yang diandalkan oleh Skydream Ice Worm untuk membunuh seorang ahli super seperti Ice Emperor, yang bahkan ditakuti dengan gelar Doulos. Pada saat yang sama, ia merasa cemas dan takut ketika tubuhnya mulai bergerak dengan kegembiraan. Langit yang awalnya hitam pekat tiba-tiba bergetar hebat, dan segera setelah itu, lampu hijau giok langsung muncul di cakrawala utara yang jauh. Dalam sekejap mata, langit gelap telah berubah menjadi batu giok hijau yang tajam namun memikat. Warna-warna yang menyentuh ini membuatnya tampak seperti langit yang menyendiri tiba-tiba berubah menjadi permata hijau yang sangat besar. Dalam sekejap, aura yang awalnya menindas di langit telah menghilang ke udara yang tipis. Tidak mengherankan bahwa Lu adalah makhluk jiwa terpanjang yang hidup dari ekstrim North kami. Kemunculan suara ini diikuti oleh gelombang suara yang menakutkan. Salju di tanah langsung naik 3 meter saat gelombang suara menghantamnya, mirip dengan gelombang yang tiba-tiba melewati lautan. Hanya 100 meter di sekitar tubuh Skydream Ice Worm tetap tenang, karena telah dilindungi oleh kekuatan spiritual yang sangat besar yang datang dari tubuhnya. Suara yang agak terlalu sentimental ini bahkan memberi Huo Yuhao beberapa merinding. Pada saat yang tepat ini, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya setelah memikirkan kemungkinan tertentu. Bahkan jika dia adalah cincin jiwa yang cerdas, dia masih menjadi bagian dari dirinya. Dalam situasi seperti ini, opsi terbaik Skydream Ice Worm seharusnya membuat Huo Yuhao lebih kuat dengan mendapatkan cincin jiwanya yang lain terlebih dahulu. Namun, Skydream Ice Worm dengan tidak sabar memutuskan untuk datang ke sini dan menemukan Ice Emperor yang sangat kuat tepat setelah dia naik ke peringkat 20. Dia tidak punya pilihan lain selain percaya pada Skydream Ice Worm. Lebih dari itu, dia berdoa agar Skydream Ice Worm tidak datang ke sini karena alasan yang dia pikirkan. Niat membunuh yang intens turun dari langit, dan diameter awalnya 100 meter di sekitar tubuh Skydream Ice Worm langsung menyusut hingga diameter 10 meter. Namun, Skydream Ice Worm tidak takut dengan Ice Emperor dalam kontes sederhana kekuatan spiritual. Sambil tersenyum, dia berbicara dengan cara yang sangat tidak tergesa-gesa dan anggun. Tidak. Gue hanya mengekspresikan perasaan gue yang sebenarnya. Namun, satu-satunya hal di lubuk hati gue yang tidak bisa gue kendalikan adalah kamu. Pada saat itu, lu tidak akan dapat menerobos ke peringkat berikutnya. Gue tidak bisa menunggu lagi, dan kehidupan tanpa akhir tidak ada artinya lagi bagi aku. Gue tidak perlu hidup lebih lama lagi. Skydream Ice Worm telah memberinya cincin jiwa jutaan tahun di samping 4 keterampilan jiwa, yang setara dengan memberinya kehidupan baru. Dalam hati Huo Yuhao, orang yang paling ia syukuri adalah orang ini, cincin jiwa cerdasnya. Skydream Ice Worm memiliki posisi yang lebih tinggi di hatinya daripada Tangya, Bei Bei, dan bahkan Wang Dong. Emosi yang dia tekan sejak masa mudanya tiba-tiba meledak seperti bendungan yang meledak. Jumlah keluhan yang belum pernah terjadi sebelumnya berubah menjadi sungai tetesan air mata yang mengalir di pipinya sebelum dengan cepat membeku. Menjadi bongkahan es yang berkumpul di sudut-sudut matanya. Sama seperti dia percaya bahwa semua yang ada di depannya dipenuhi dengan harapan, pengkhianatan Skydream Ice Worm telah langsung menghancurkan hatinya yang ulet. Huo Yuhao tidak takut kesulitan, juga tidak takut kesulitan. Dari sudut pandang lain,
Ini semua telah diberikan kepadanya oleh Skydream Ice Worm. Justru karena keberadaan Skydream Ice Worm itulah dia memiliki keyakinan dan keyakinan di dalam hatinya. Namun, pengkhianatan Skydream Ice Worm praktis telah memotong akar imannya, dengan berani mencabut pohon tinggi, penuh kepercayaan dari dalam hatinya. Perasaan ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan menggunakan kata menyakitkan. Mendengar kata-kata Skydream Ice Worm, Ice Emperor terdiam. Seolah-olah Skydream Ice Worm telah dengan tepat memanggil kekhawatiran di dalam hatinya, ia merenung dalam diam. Agak gugup, Skydream Ice Worm berkata, "Aku kembali, Ice Emperor." Kaisar Es berkata dengan jijik, "Sayangnya, lu tidak memiliki kualifikasi untuk menyukai aku." Skydream Ice Worm tampaknya sudah terbiasa dengan cara berbicara Ice Emperor. Tidak heran lu masih lajang. Senyuman di mulut Skydream Ice Worm tidak pernah hilang. Seolah-olah itu dengan sengaja mencoba untuk membangkitkan Kaisar Es. Di sisi lain, tidak ada lagi air mata yang mengalir dari mata Huo Yuhao yang bersembunyi. Dari percakapan mereka, jelas bahwa Skydream Ice Worm dan Ice Emperor memiliki banyak dendam dan emosi di antara mereka. Itu jelas tidak sesederhana yang dikatakan Skydream Ice Worm. Dia telah berbohong padanya, membawanya ke ekstrim North yang penuh bahaya. Tidak. Itu jelas bukan itu masalahnya. Kegugupan dan kegembiraannya telah hilang, dan hanya sepetak es yang tersisa di hatinya. Seolah merasakan perubahan dalam emosi Huo Yuhao, mutiara abu-abu yang terletak di kedalaman pikirannya bergetar ringan. Sebuah suara yang tidak bisa didengar Huo Yuhao bergumam sendiri di dalam mutiara abu-abu, kepribadian yang dibudidayakan anak ini sejak masa mudanya terlalu ekstrim. Lebih baik bagi gue untuk tidak ikut campur. Pada saat yang tepat ini, suara Skydream Ice Worm terdengar di benak Huo Yuhao. "Yuhao, semua persiapan sudah siap." Mungkin karena kegugupan yang dia rasakan, Skydream Ice Worm tidak memperhatikan perubahan kondisi mental Huo Yuhao. Setelah 15 menit berlalu, Kaisar Es yang mengatakan bahwa butuh 15 menit untuk muncul akhirnya muncul dengan sendirinya. Dengan kilatan cahaya batu giok itu, makhluk jiwa lain muncul di depan Skydream Ice Worm. Huo Yuhao juga dengan penuh konsentrasi mengamati apa yang sedang terjadi. Meskipun dia belum secara pribadi melihat Titan Ice Devil King peringkat ketiga, dia telah melihat langkah kaki yang menakutkan sebelumnya. Menurut pendapatnya, Kaisar Es yang juga anggota tiga kaisar seharusnya tidak jauh lebih kecil dari Kaisar Es Iblis Titan. Namun, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa agak terkejut ketika Kaisar Es akhirnya muncul dalam persepsinya. Dia tidak bisa membantu tetapi dalam hati mendesah dalam kekaguman, ini benar-benar terlalu cantik. Meskipun itu hanya binatang buas, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Ice Emperor memiliki panjang sekitar 1,5 meter, yang berarti bahwa itu tidak sebesar tubuh Skydream Ice Worm sebelumnya. Ice Emperor adalah kalajengking yang kecantikannya telah mencapai puncak. Satu adalah warna es, dan yang lainnya adalah warna hijau jade. Ujung depan tubuhnya memiliki 4 lapisan bertumpuk di atas satu sama lain, dan setiap lapisan lebih panjang dari yang sebelumnya dengan 1/3 meter. Kepalanya terletak di lapisan paling depan, dan mulut perak putihnya bersinar dengan cahaya dingin yang tidak menyenangkan. Bagian depan tubuhnya ditutupi jenis skala khusus yang Huo Yuhao tidak pernah pelajari di Akademi Shrek. Tidak, daripada menyebutnya skala, itu lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu menonjol keluar.